kaum muslimin dan muslimat, ternyata ada sebuah refleksi cinta yang luar biasa. Yang ini harus termanifestasi dalam wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta ini harus mewujud di atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu wa ashabahu lil mu'minina uswah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidi jami'il ummah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, menikmati karunia Allah yang begitu indah dan begitu mulia. Keagungannya terhampar di mana-mana. Rahmat, taufik, maunah masih melekat di dada kita. Mudah-mudahan karunia iman dan Islam ini kita bisa pertahankan, amal soleh kita bisa tingkatkan, dan sekaligus kita menutup mata kehadiratnya kelak dalam husnul khatimah. Salawat dan salam, keberkahan dan kemuliaan semoga terlimpah tercurah selalu atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung nan mulia, manusia paling agung di jagat raya ini. Salawat dan salam juga atas keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Moga-moga kita menjadi salah satu generasi yang menghidupkan sunnah-sunnahnya dan beroleh syafaat kelak di yaumil qiyamah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, cinta merupakan karunia ilahi kepada setiap hambanya. Apalagi kita sebagai hamba beriman, tentu menginginkan cinta yang akan menjadi salah satu bukti kita kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta yang melekat di dada kita, yang menjadi salah satu jalan menuju kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kita mendambakan cinta. Setiap orang punya hati nurani dan juga rasa cinta. Setiap kita ingin mencinta dan juga ingin dicinta. Nah, kemudian di dalam agama Islam, kaum muslimin dan muslimat, ternyata ada sebuah refleksi cinta yang luar biasa. Yang ini harus termanifestasi dalam wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta ini harus mewujud di atas segala-galanya. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya tentu di atas cinta kita kepada selain keduanya. Kita boleh saja mencintai apapun di dunia ini. Mencintai keluarga kita, pasangan kita, anak keluarga kita, karib kerabat kita, jabatan kita. Tetapi itu tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, karenanya kita semua sebagai muslim tentu menyadari dan sudah mengetahui bahwa cinta itu membutuhkan bukti, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan ketaatan dan juga sekaligus pengorbanan. Sebagai seorang mukmin, tentu tidak cukup hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengikuti kekasihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah ayatnya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian, jadi syarat kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya secara lisan kita mengucapkan cinta kepada orang yang kita cinta. Karena Rasulullah adalah idola kita, uswah hasanah kita, tentu saja ekspresi cinta ini harus menjadi landasan kita di dalam mewujudkan cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau cinta kepada Allah, maka tentu saja mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat mutlak yang tidak bisa kita tolak. Jadi kita harus menerima bahwa kecintaan kepada Rasulullah juga wajib hukumnya. Dalam sebuah ayat yang lain, mayuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang
taat kepada Rasul, maka dia otomatis sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, betapa kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ini merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kaum muslimin dan muslimat, ekspresi dan wujud cinta kita, ya ekspresi dalam pengertian menyatakan, menampilkan satu pernyataan sikap cinta kita kepada Rasulullah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja mentaatinya. Tidak mungkin kalau kita cinta kepada sang Nabi, lalu kita tidak taat kepadanya. Jadi apa-apa yang diperintahkan Rasulullah sudah otomatis juga sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita semua. Jadi siapa taat kepada Allah, maka dia harus taat kepada Rasul dan mencintainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita introspeksi. Sejauh mana ketaatan kita selama ini kepada Rasulullah SAW. Nah, ekspresi yang berikutnya, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah membaca salawat atas Nabi SAW. Jadi sebagai umat yang beriman, Allah juga menyatakan kepada kita untuk memerintahkan membaca salawat atas Nabi SAW. Di dalam surat Al-Ahzab, di sana Allah menyatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersolawatlah kalian kepadanya dengan salawat yang sempurna. Jadi di dalam ayat ini, kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala saja memberikan rahmatnya, bersolawat kepada Nabi, mencurahkan rahmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para malaikat itu menghormati dan juga mendoakan sang Nabi yang mulia ini. Nah, terlebih lagi kita sebagai umat Rasulullah, maka juga harus membaca sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholawat ini tidak main-main, sebagai salah satu syarat diterimanya doa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika baginda Nabi pernah mendengar Sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi sholatihi lam yumajjidillah ta'ala walam yusolli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabi mendengar seseorang yang sedang berdoa pada sholatnya, setelah sholat dia berdoa, tapi dia tidak mengucapkan tahmid, tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, dan juga tidak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Rasulullah SAW, ujilah hadza. Orang ini terlalu tergesa-gesa. Fada'ahu faqala lahu. Kemudian Nabi menyampaikan kepada orang tersebut, idza shalla ahadukum falyahmadillah falyumajjidillah azza wa ala. Jadi kalau seseorang itu, kata Nabi, dia sedang melantunkan atau menyampaikan doa, maka hendaklah dia membaca pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, wasana alaih, dan juga menyanjungnya, kemudian dia bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan demikian dia telah membaca salawat, maka silakan sumayad'u ba'du bimasya. Kemudian silakan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Jadi itu keutamaan dari kita membaca salawat sebagai ekspresi cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kalah pentingnya, bahkan Nabi mengucapkan bahwa man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang membaca salawat satu kali saja untukku, kata Nabi, maka dia akan menerima balasan dari Allah 10 kali salawat atasnya. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, orang yang membaca salawat atas Nabi itu dihapuskan dosanya asru khotiat warufi'alahu asro darajat. Dihapuskan 10 dosa-dosa dan kesalahannya salawat satu kali, dan juga diberikan derajat yang tinggi, ya, 10 derajatnya ditingkatkan dan 10 dosanya dihapuskan. Ekspresi yang ketiga adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, tidak cukup kita mengucapkan cinta kalau kita tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Apa yang diajarkan baginda Nabi harus diterapkan dalam kehidupan kita semaksimal mungkin. Sang Nabi kita mengajarkan panduan hidup yang begitu lengkap. Inilah tokoh yang menjadi tokoh sentral kita. Tidak ada aturan hidup yang tidak berpandukan dari baginda Nabi SAW. Makan, minum, bekerja, beribadah, berzikir, bersilaturahim,
berdakwah, semuanya sudah dipandu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir, agama ini adalah agama yang sempurna, ya. Tidak dibuat repot, justru supaya berkah, ada doa-doanya. Ada sebuah ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba sunnati, faqad ahabbani. Wa man ahabbani, faqad ma'i fil jannah." Siapa orang yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia sudah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia bersama aku di dalam surga. Luar biasa. Jadi kita semua kepingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kaum muslimin dan muslimat, semua umat Nabi ini dicintai oleh baginda Nabi. Begitu berat perhatian beliau kepada kita, menginginkan agar kita itu tidak memiliki beban hidup yang berat. Kepinginnya Nabi itu sebagaimana diungkapkan dalam surat At-Taubah 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nah, dalam ayat ini betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sang nabi ini menjadi nabi yang memperhatikan nasib umatnya. Nah, tidak kalah pentingnya, Nabi ingin beban hidup kita ini dirasakan oleh beliau. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai bukti ekspresi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah juga mencintai beliau. Bahkan cinta beliau kepada kita luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadisnya, Nabi sangat ingin umatnya ini masuk ke dalam surga semuanya tanpa kecuali. Beliau menyampaikan, "Kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba." Wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala, "Wa man ata'ani dakhala jannah. Wa man asani faqad aba." Ketika itu Rasul menyampaikan, seluruh umatku akan masuk surga kecuali mereka yang enggan, artinya yang menolak. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Siapakah wahai Nabi yang tidak mau atau enggan itu?" Nabi menjawab, "Siapa yang taat kepadaku, maka dia sesungguhnya akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Tetapi bagi mereka yang bermaksiat kepadaku, maka dia termasuk orang yang enggan." Itulah ekspresi cinta kita berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kita mempelajari sirahnya. Ya, berapa literatur kita, buku-buku, panduan-panduan tentang sang idola kita Rasulullah itu berada di rumah kita. Berapa banyak referensi tentang sirah nabawiyah ini, sirah sang nabi mulia ini berada di rumah kita. Lalu kita baca, kita hayati, kita kemudian amalkan apa-apa yang diajarkan, dan kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ekspresi cinta kita kepada Nabi harus diwujudkan dalam mempelajari sirahnya. Tidak mungkin kita akan mengenal sosok figur yang mulia ini kalau kita tidak mengenal lebih dekat melalui riwayat atau sejarah yang mengungkapkan keteladanan dan kemuliaan sang Nabi. Dan tidak kalah pentingnya terakhir adalah mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW. Beberapa ekspresi ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa jati diri kita adalah mukmin yang senantiasa berpandukan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat buat kita bersama, membuktikan bahwa cinta ini tidak hanya sekedar lip service, tetapi juga dibutuhkan satu pengorbanan, kesetiaan, rasa rindu, kebersamaan, dan sekaligus juga mendakwahkan nilai-nilai yang ada pada diri sang Nabi termulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.